Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada saat ini, 2 Timotius pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka, terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yamres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yamres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudaraku, dalam perikop ini, Paulus menyebutkan bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Beberapa kejahatan yang disebutkan oleh Paulus dalam perikop ini. Yang pertama, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, membual, sombong, memfitnah, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Dan menariknya, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang kelima bagian terakhir, di sana Paulus katakan bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya, secara kasat mata mereka adalah orang-orang yang taat beribadah, orang yang terlihat baik, melakukan hal-hal yang baik, hidup keagamaan mereka baik, tetapi itu bagai tong kosong nyaring bunyinya. Semua aktivitas keagamaan itu tidak berbarengan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hidup keagamaan mereka bagai tubuh yang tak bernyawa, karena tidak memiliki sumber dalam relasi dengan Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa Allah, meskipun itu terlihat rohani, itu tidak memiliki arti apapun. Saudaraku, mari kita terus memohon pertolongan kuasa Roh Kudus akan memampukan kita menghidupi kebenaran yang telah kita ketahui. Roh Kudus akan menolong kita, memberikan kemampuan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusannya. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Soli Deo Gloria.